Halo, Assalamualaikum. Kali ini kita akan mengeksplorasi tentang koordinat kartesius. Nah, sebelumnya Miss tanya dulu, pernah nggak nih Anda semua membuka aplikasi Google Maps? Di sini kita bisa melihat sebuah peta berbentuk digital ya. Nah, kalau kita lihat kota Prabu Muli itu sendiri terletak antara 3 derajat sampai 4 derajat lintang selatan dan 104 derajat sampai 105 derajat bujur timur. Ini merupakan koordinat sebenarnya di bumi ya. Namun saat digambar atau saat di bidang 2 dimensi, mereka akan berubah menjadi koordinat kartesius ya atau direpresentasikan dengan x, y supaya gampang dibaca. Artinya, kita mendeskripsikan posisi suatu objek itu menggunakan koordinat kartesius. Oke, Ananda semua nih yang bercita-cita menjadi pilot atau yang pernah ngepoin profesi satu ini, biasanya kita lihat atau kita tahu ya di kabin pilot atau kopilot itu punya alat super canggih. Ada radar yang bisa digunakan untuk mendeteksi, lalu ada kompas untuk petunjuk arah, kemudian ada radio sebagai alat komunikasi. Dukungan alat ini membantu sang pilot untuk menerbangkan pesawat terbangnya tanpa bertabrakan satu sama lain. Dan juga supaya pesawatnya itu sampai dengan selamat sampai tujuan gitu ya. Nah, oleh karena itu, seorang pilot ini harus tahu nih cara ngebaca koordinat kartesius. Karena dari sini pilot bisa nentuin letak suatu tempatnya atau sudah sejauh mana penerbangan gitu ya. Jadi tidak bisa diremehkan ya pelajaran koordinat kartesius karena ternyata dari langit yang luas sampai dengan papan tulis sekalipun ya ketika kita menggambar koordinat kartesius itu menggunakan dan memanfaatkan koordinat dengan baik ya anak-anak. Nah, selanjutnya, koordinat itu apa sih? Koordinat ini adalah pasangan angka yang digunakan untuk menentukan posisi titik pada bidang. Biasanya dilengkapi juga dengan dua garis yang disebut sumbu. Ada sumbu X horizontal dan sumbu Y untuk vertikal. Kemudian, kedua garis ini berpotongan di satu titik yang disebut dengan titik asal. Oke, representasi dari dua angka yang berpasangan tadi itu ditulis dengan X, Y ya, dalam kurung X, Y tutup kurung. Oke, ini dia anak-anak ya. Jadi ada sumbu X, yaitu yang mendatar, dan sumbu Y itu yang tegak. Oke, kita lihat, oh ternyata X ini juga disebut dengan nilai absis atau sumbu X itu sendiri. Kemudian apa absis itu, Miss? Ya, absis itu adalah jarak tegak lurus suatu titik dari sumbu Y. Oke, gini ya. Misal nih, Miss minta absis 3. Berarti di sini ya anak-anak karena 3-nya positif. Kemudian, kenapa dia dibilang absis atau sumbu X itu dibilang absis? Karena 3 di sini antara lain adalah jarak 3 satuan tegak lurus dengan sumbu Y. Sumbu Y itu yang mana? Sepanjang ini anak-anak. Nah, ya. Oke. Jadi tegak lurus itu berarti kan dia membentuk sudut 90 derajat. Berarti titik atau absis 3 ini tadi benar dia tegak lurus dengan sumbu Y. Nah, makanya disebut absis. Oke. Nah, lalu kalau ordinat bagaimana? Berarti kebalikannya adalah jarak tegak lurus dari sumbu X ya. Atau bisa dibilang ordinat itu adalah sumbu Y itu sendiri. Misalnya Miss minta ordinat 2 atau ordinat 1. Ordinat 1 aja ya. Ordinat 1 itu berarti tegak lurus dengan sumbu X. Seperti apa bentuknya? Seperti ini, ya kan? Tegak lurusnya dengan sumbu X di sini, membentuk 90 derajat. Oke, kita lihat di sini ada koin dan harta karun. Minus 1,2. Berarti apa? Absisnya minus 1. Kemudian ordinatnya adalah 2, ya. Atau minus 1 ini berarti X, lalu 2 ini berarti Y. Artinya apa? Berarti kita tahu ada titik minus 1 di X. Di sini ya. Kemudian ada 2 di Y. Berarti di atas nih. Karena untuk Y positif daerahnya atas. Dan untuk X negatif daerahnya sebelah kiri ya. Kemudian kita lihat.
oh koinnya berarti memindahkan satu ke kiri dari sini ke kiri, kemudian dua satuan ke atas. Nah, disitulah koin. Atau dengan kata lain, kedua titik ini bertemunya di mana, nak? Iya, benar ya. Ini untuk -1 kita tarik ke atas, berhentinya sampai di Y bernilai 2. Nah, sampai sini aja ya. Ini adalah nilai untuk koin, titik koordinat koin. Kemudian harta karun juga seperti itu ya. Nah, lihat X-nya ada 2 ya. Kemudian di sini sudah benar, lalu -3. Berarti sumbu Y di daerah bawah, yaitu di sini ya. Kemudian kedua titik ini bertemu. Kalau 2 berarti positif di sebelah kanan. Nah, dia melompat sebanyak 3 satuan ke bawah. Ini juga ya. Nah, di sini ada koordinatnya. 2, -3. Benar ya? Posisi harta karun benar ada di situ. Oke, itu tadi untuk koordinat ya. Silakan disimak lagi nak ya, mudah-mudahan bisa paham. Oke, bidang koordinat jelas dia lengkap ya. Ada sumbu X, ada sumbu Y, dan tentu ada titik asal, yaitu di koordinat 0,0 atau di sini ya, perpotongan tadi sumbu Y dan sumbu X. Bidang ini dibagi nantinya menjadi 4 kuadran dan digunakan untuk mewakili pasangan angka secara grafis sebagai titik. Oke, kita lihat tadi kalau koin, masih ingat nggak kira-kira? Koin itu tadi -1,2 ya nak. -1,2 itu ada di sini. Nah, ingat -1 X-nya minus, 2 Y-nya positif ya. Berarti di sini X-nya minus, Y-nya positif. Lalu untuk harta karun tadi di sini nak ya. Di 2,-3. Berarti di sini 2, di sini -3. Nah, berarti X-nya positif. Y-nya negatif. Oke. Lalu di mana disebut kuadran? Kuadran itu akan membagi menjadi 4 wilayah, nah ya. Di sini ada kuadran 1, di sini ada kuadran 2, lalu di sini ada kuadran 3, dan di sini ada kuadran 4. Oke, bisa ya? Nah, sekarang coba tebak di kuadran 1 ini. Kira-kira X sama Y-nya positif atau negatif? Betul ya, X-nya akan positif karena daerah yang berada di dekat kuadran 1 itu X-nya selalu ke kanan. Berarti kalau sepanjang X yang ngarah ke kanan itu X-nya positif. Terus Y-nya ini yang di atas nih, berarti Y-nya juga positif. Nah, kita lihat ini kuadran 3. Berkebalikan, X-nya yang ada di dekat kuadran 3 itu yang ke arah kiri, berarti X-nya negatif. Y-nya juga yang ke bawah nih, berarti Y-nya negatif. Oke? Nah, itu tadi ya untuk pembagian kuadran. Terus kalau disimpulkan kita bisa lihat di sini. Nah, benar ya. Absisnya positif atau X positif, ordinatnya positif atau Y positif untuk kuadran 1. Artinya semua X dan Y-nya pasti positif. Lalu yang kuadran 2 absisnya negatif, ordinatnya positif. Kuadran 3 absisnya negatif, ordinatnya negatif, semuanya berarti negatif. Kuadran 4 absisnya positif, ordinatnya negatif. Benar ya? Oke. Lalu kalau ditanya, emang untuk apa sih Bu kuadran ini ya? Ada kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Betul ya. Untuk membantu kita melihat pasangan titik tadi, ya nilainya itu seperti apa. Seperti ini, kalau misalnya nih Ananda tidak sempat ya untuk menggambarkan koordinat kartesius gitu ya. Nah, lalu bagaimana cara kita bisa tahu dan memprediksi titik ini ada di kuadran mana gitu. Nah, caranya adalah dengan kita mengidentifikasi kuadran itu sendiri, nilai-nilai absis dan ordinatnya bernilai positif atau negatif gitu.
Kayak ini ya, titik A ini kan 5,10 nih. Kalau digambar jelas dia ada di kuadran 1. Seperti ini ya, kita lihat ini kan ada kuadran 1 nih. Yang sebelah kanan atas semuanya ya kan. Tuh, ini sama dengan yang ini enggak? Sama ya. Tuh, ya kan sama kan? Nah, ini sama semuanya. Ini kuadran 1. Terus untuk kuadran 4 itu ada 15,-5. Benar ya, kalau digambar juga kita bisa melihat dengan jelas banget. Ini ada kuadran 4 di sini. Jelas banget kan ini, Nak? Nah, kalau kita bisa menggambarnya, it's okay. Tapi bagaimana nanti ketika mungkin kalian nggak sempet nih menggambarnya? Kita bisa dengan mengidentifikasi koordinatnya aja. Nih, 5,10. Berarti kan absisnya positif, ordinatnya positif. Oh, ini pasti nih ada di kuadran 1 nih, daerah kanan atas nih pasti titiknya. Jadi berguna juga untuk memvalidasi letak titik yang mau kita gambarkan nantinya gitu. Kemudian 15,-5. Oh, ini nih X-nya positif, terus Y-nya negatif. Ini nih ada di kuadran 4 ya. Itu secara identifikasi kita kan. Lalu nanti ketika kalian letakkan di koordinat, ternyata kalau misalnya kita sedang nggak teliti atau keliru, pasti akan berbeda kan jawabannya dengan hasil identifikasi kita tadi. Nah, dari adanya perbedaan itu kita bisa cross check, bisa ngevalidasi. Oh, berarti di gambar aku nih aku keliru. Yang benar tuh benar di kuadran 4. Kadang-kadang nih Miss temukan kita suka kebalik, di mana Y-nya, di mana X-nya. Nantinya bisa aja tertukar menempatkan si titiknya tadi. Nah, supaya nggak ketukar lagi, makanya kita harus tahu nih kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Ini gunanya untuk ngevalidasi bagaimana kita meletakkan titik-titik itu ya. Oke, kita lihat nih ada quick check. Bisa nggak nih Ananda semua coba buat 0,3 itu ada di mana titiknya? Oke, Miss bantu ya. 0,3 berarti X-nya itu 0 ya. Terus untuk Y-nya itu ada 3. Oke, stop di sini. Berarti titik 0,3 itu ada di sini, Nak. 0,3. Oke. Nah, kemudian misal minus 3, minus 3. Kita ingat aja, semua minus tadi itu kan ada di kuadran 3 ya. Yang absisnya negatif, ordinatnya negatif. Pasti dia ada di bawah sini. Kalau dari identifikasi kita, pasti ada di bawah sini nih. Itu untuk minus 3, minus 3. Nah, kita lihat, nah. Ini minus 3 untuk sumbu X, lalu minus 3 untuk sumbu Y. Dia berjalan, menemui di sini. Kemudian yang ini juga berjalan, ya, anggap rapi ya. Nah, di sini posisi minus 3, minus 3 ya. Benar kan? Jadi fix, udah tervalidasi jawaban kita. Oke, silakan Ananda semua mencoba menggambar di masing-masing catatan ya, atau di latihannya. Terus nanti kita cross check sama-sama. Benar nggak nih jawaban kalian ya? Jawabannya ada di slide berikutnya. Coba di pause dulu video ini, nanti kita lihat bersama-sama ya. Oke, next slide. Nah, ini dia jawabannya. Tapi di sini ada Miss yang mau koreksikan ya. Di sini harusnya minus 3, minus 3 bukan di sini, Nak ya. Berarti ini salah nih, kunci jawabannya bukan di sini, tapi balik lagi di sini karena sudah sesuai dengan posisi kuadran 3. Benar ada di sini, bukan di sini ya. Oke, ini kan sama-sama kuning nih ya kan. Kuning ini pasti minus 1,1 kan. Untuk yang ini. Nih, benar dia. Tapi kalau minus 3, minus 3, kuning satunya lagi tadi yang ini. Tapi salah jawabannya ya. Oke, silakan dicek. Nah, apabila sudah berhasil ya Ananda semua.
Nah, next 2 ya, posisi titik terhadap titik asal 0,0 dan titik tertentu A, B. Kalau tadi kita lihat ada posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Sekarang kita lihat nih, terhadap titik tertentu atau di titik asal. Masih tentang peta digital ya, di Gmaps itu kita lihat ada sekolahan kita nih, oke? Nah, di sini ternyata peta sekitarnya ada pet shop ya. Ada klinik Pratama Kasih Ibu. Nah, siapa nih yang sering lewat sini? Kemudian ada Taman Wonosari, kemudian juga ada kantor SPM ya. Lalu di mana kegunaan koordinat Kartesius? Bisa menentukan letak posisinya. Oke, seperti ini gambarnya. Nah, lihat. Jadi, sekolahan ini kita misalkan ada di koordinat 0,0 ya. Berarti ada di titik asal atau di pertengahan. Kemudian kita lihat tadi pet shop itu agak kanan ke atas lagi dikit dari SMP. Ya kan? Di sini kan? Berarti bisa kita perkirakan di sini. Kemudian untuk klinik Pratama ada di kanan atasnya sekolah. Kemudian Taman Wonosari itu di atasnya sekolah tapi daerah kiri. Nah, kemudian ada kantor SPM itu di bawahnya sekolah, sebelah kirinya sekolah tadi ya. Oke, kita lihat nih anak-anak. Kita tentukan ya, tadi sudah sepakat kalau sekolah ini kita misalkan sebagai titik asal 0,0. Nah, lalu apa yang dimaksud posisi titik terhadap titik asal? Jelas itu berarti mengungkapkan titik Taman Wonosari terhadap sekolah. Oke? Taman Wonosari terhadap sekolah. Kita lihat aja di sini. Anda semua melihat kalau ada X ya. X itu berarti yang mendatar. Ya, Anda semua. Kita lihat kalau misalnya Taman Wonosari ini X-nya ada di minus 3. Y-nya ada di 5. Ya enggak? Kita lihat, minus 3 tuh kenapa Bu? Karena dia pertama berjalan ke kiri dari sekolahan sebanyak 3 satuan. Kemudian dia berjalan ke atas. Berjalan ke atas sebanyak 5 satuan. 3, 4, 5. Oke, selesai. Disinilah titik Taman Wonosari. Bukan di gambarnya ya, tapi di titik ungu ini nak. Jadi koordinatnya adalah minus 3,5. Kemudian lanjut lagi. Untuk yang lain boleh dicoba ya. Misalnya kita ke pet shop. Pet shop ini sebelah kanan sekolah. Kita lihat ada berapa satuan. 1, 2, 3, 4, 5. Lalu naik ke atas ada berapa satuan nak? Ke pet shop. Ada 1. Berarti 5,1 semua positif karena Y-nya positif dan X-nya positif. Benar ya? Dan juga untuk klinik Pratama itu di 4,4 dan kantor PM itu ada di min 2,4 ya. Itu nak untuk posisi titik terhadap titik asal. Nah, sekarang kita ingin mencari posisi titik terhadap titik tertentu. Artinya, perbandingan atau mengukur jaraknya itu patokannya bukan di sekolah lagi, tapi antar titik tertentunya dengan titik yang lain ya. Maksudnya titik tertentu sebagai titik yang lainnya itu. Lihat di sini ada klinik Pratama. Kita bukan lagi mau mengukur atau mematok ke sekolah, tapi dari klinik ke pet shop misalnya. Nah, jadi kita bisa lihat ya dari klinik ke pet shop itu. Kalau kita lihat misalnya klinik Pratama ke Taman Wonosari ya, di sini ada catatan kita. Berarti kita lihat tempat pertama klinik Pratama 4,4 koordinatnya dan kita akan melihat posisi klinik Pratama terhadap Taman Wonosari. Ya. Nah, di sini kita lihat kalau kita ke arah Taman Wonosari berarti kan kita menentukan ya posisi titiknya itu dari Taman Wonosari ke klinik. Ya, berarti dari Taman Wonosari ke klinik itu kita mulai dari mendatar dulu. 1 ya, 2, 3, 4, 5.
6, 7. Ke kanan 7 satuan, ya nak? Oke, setelah itu turun sebanyak 1 satuan. Berarti koordinatnya adalah 7, minus 1. Ya nak? Nah, kemudian kita lihat kalau dari klinik pertama ke kantor SPM, berarti kita mulai dari kantor SPM, mengukur jaraknya mulai dari kantor SPM. Khusus yang mendatar dulu nak ya, khusus yang mendatar dulu berarti ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Kemudian naik gak kalau mau ke klinik naik ya? Sebanyak berapa satuan ya, kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Makanya di sini koordinatnya 6,8 karena 6 satuan ke kanan dan 8 satuan ke atas. Lalu rumus ini gunanya untuk mempermudah ya. Lagi-lagi gunanya untuk mempermudah. Kalau misalnya kita punya nih, kita mau coba menghitung lagi ya posisi klinik terhadap kantor. Ya, posisi klinik terhadap kantor. Tadi kita temui 6,8. Coba kita gunakan rumus untuk mempermudah, yaitu X1 kurang X2. Berarti kita lihat X1-nya itu dari punyanya klinik, yaitu 4 kan. Lihat dari mana itu Bu 4? Lihat di situ. Koordinat klinik, kita hapus saja ini ya. Nah, koordinat klinik itu yang mana nak? 4, itu yang ini. Terus yang Y1 itu berarti 4 juga ya. Punyanya klinik semua. Kemudian X2 barulah punyanya kantor, yaitu minus 2. Kemudian Y2-nya juga minus 4, punyanya kantor. Kita masukkan ke rumus ini. X1 kurang X2 berarti 4 dikurang minus 2, yaitu 4 tambah 2 berarti 6. Koma, Y1 kurang Y2, yaitu Y1-nya mana nak? 4 ya. Oke, ini ya Y1-nya. 4 kurang minus 4, berarti 4 ditambah 4 yaitu 8. Benar ya? Jadi 6,8. Itu kalau kita ingin menentukan posisi titik terhadap titik yang lain ya. Oke, kita next. Nah, di sini bukan hanya kita mempelajari posisi titik, tapi ada garis juga ya. Kalau kita lihat aja nih, garis yang tegak lurus dengan sumbu Y, berarti kan yang akan membentuk sumbu 90 derajat ya, tegak lurus, yaitu ada garis L1. Jelas ya nak? Karena di sini bisa membentuk 90 derajat, di sini juga 90 derajat, di sini juga 90 derajat, di sini juga 90 derajat, ya kan? Nah, semua garisnya ini tegak lurus dengan sumbu Y. Tapi ada juga nih yang sejajar. Sejajar itu apa artinya? Pangkal dan ujungnya tuh tidak akan saling bertemu, mau ditarik sepanjang apapun. Berarti kan garis-garis ini sejajar semua dengan sumbu X. Karena sumbu X dan L2 mau ditarik pangkal dan ujungnya sampai sejauh mana, mereka nggak akan saling berpotongan antara X dan garis L2. Ya kan? Iya, tentu juga L3 juga sejajar dengan X, L4 begitu juga, dan L1 juga begitu. Kemudian ini ya definisi yang sudah Ibu tuliskan ya, bisa dibaca ulang. Lalu di sini kalau misalnya kita lihat ada garis M3, sejajar dengan sumbu X atau sumbu Y? Ingat yang mana kalau sejajar itu tidak akan bertemu ujung dan pangkal garisnya. Iya, garis M itu tentu sejajar dengan Y, tapi dia tegak lurus dengan sumbu X karena dia saling berpotongan nih, M3 dan sumbu X berpotongan di titik 2 dan membentuk sudut 90 derajat. Ini juga berpotongan titik 7, ini berpotongan di titik negatif 2 dan ini juga. Ya? Oke. Itu tadi untuk garis M dan L. Nah, sekarang ada N nih anak-anak. N1 ini berarti
Kita lihat dia berpotongan nggak nih di sumbu Y maupun sumbu X. Kita lihat ya, N1 kita telusuri. Ups. Nah, dia berpotongan di sumbu Y itu di titik 2. Kemudian di sini ada lagi nggak? Di sumbu X juga, yaitu di titik 1 ya. Kemudian garis N juga ada di titik 2 dan juga ada di titik minus 1. Ini N2 ya. Oke, jadi intinya N1 dan N2 ini berpotongan, memotong sumbu X maupun sumbu Y. Oke anak-anak, sekarang kita coba latihan ya. Sebuah bangun data dibentuk dari titik koordinat A, B, C, dan D. Berarti Ananda ketika melihat ada permasalahan seperti ini, Ananda perlu menentukan posisi titiknya. Bisa digambarkan di bidang kartesius ya. Nah, kita lihat dengan cara memvalidasi. Inilah kata ibu tadi kegunaannya kuadran untuk divalidasi jawaban kita tuh bener nggak nih letak titiknya. Kalau minus 1,3, absisnya kan negatif, ordinatnya positif. Itu tadi untuk nilai di kuadran 2. 1,3 semuanya positif, tadi ada di kuadran 1 kan? Yang artinya posisinya kanan atas nih pasti titiknya. Min 2,1 juga ada di kuadran 2. Oke? Dan seterusnya. Nah, kita lihat di sini. Kita gambarkan A-nya, kita gambarkan B-nya, kita gambarkan C-nya, kita gambarkan D-nya. Benar apa benar? Benar ya. Misal kita contohkan nih, B-nya 1,3. Berarti 1 untuk X, 3 untuk Y. Dan mereka bertemulah di titik B. Ya kan? Oke, sudah benar. Dan ternyata nih titik A, B, C, D membentuk apa nih namanya nak bangun datar? Trapesium ya, A, B, C, D. Ingat A, B, C, D. Nah, tinggi bangun itu nggak melulu mulai dari sini, tapi dikondisikan sama bangun datar yang terbentuk. Dia mulai dari sini, bukan dari sumbu X ya, tapi dari sini, yaitu dari minus 1 ke 2, kemudian 2 ke 3. Ada berapa satuan nak? 2 satuan. Itulah kenapa tinggi bangunnya 2 satuan. Ya, yang namanya tinggi kan dia tegak lurus dengan alas kan. Nah, berarti dia tegak lurus nih. Sudah benar. 2 satuan tegak lurus dengan alasnya yaitu C, D. Ya, anak-anak. Oke, next. Sisi AB. AB itu di sini ya, ada 2 satuan. Benar ya, 2 satuan. Kemudian CD ada 4 satuan. Kita lihat minus 2 ke minus 1, 1, 2, 3, 4. Jadi 4 satuan untuk sisi CD. Lalu ternyata kita bisa mencari luasnya dari koordinat yang sudah kita gambar. Terus kita lihat ada satuannya. Itu bisa nih anak-anak. Yang namanya luas kan kita mencari daerah yang ada di dalam sisinya ini kan, semua sisinya ini. Nah, artinya kita mesti tahu nih, luas trapesium. Ini kalau rumus yang biasanya kita tahu untuk memudahkan kita ya, namanya luas kan berarti kita harus tahu nih sisi-sisi sejajar ini AB sama CD. Makanya di sini ada sisi AB tambah sisi CD. Lalu dibagikan dengan 2 dan dikalikan dengan tinggi. Tingginya ini tadi ya, 2 satuan. Berarti 2 itu sisi AB 2 satuan, kemudian sisi CD tadi 4 satuan dikalikan 2 yaitu tinggi. Dan dibagi 2. 2 tambah 4 8. Kemudian 2 tambah 4 6 ya. Kemudian dibagi 2 dikalikan dengan 2. Berarti ada 6 satuan luas. Oke anak-anak? Nah, jadilah didapat ada 6 satuan luas ya. Jadi bukan ukuran cm, tapi di sini ada satuannya kan ya. Kita mengukur satuannya. Nah, lanjut anak-anak. Boleh dikerjakan untuk latihan soal yaitu nomor 1 dan nomor 2 ya. Silakan dikerjakan, diamati, dioret-oret supaya semakin terbiasa untuk mengerjakan soal-soalnya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum.